lagi bersama saya, Doni Aditya dari kelas 12 IPA 1 SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Kali ini saya akan mempresentasikan sebagaimana tugas prakarya dan kewirausahaan yang diberikan oleh Bapak Sudung Simatupang SEMM, yaitu mempresentasikan mengenai syarat pendirian usaha. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Prosedur pengurusan izin usaha terbagi atas 8 bagian. Yang pertama ialah membuat situ atau surat izin tempat usaha dan juga HO, surat izin gangguan. Situ merupakan pemberian izin usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, ataupun kerusakan lingkungan. Terbagi atas 3 metode. Yang pertama ialah membuat surat izin tetangga. Prosedur pertama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat, kiri, kanan, depan, dan belakang yang diketahui oleh RT ataupun RW setempat. Diteruskan ke kelurahan, kecamatan, sampai ke kota madya ataupun tingkat kabupaten. Yang kedua ialah membuat surat keterangan domisili perusahaan. Lokasi, tempat, atau kantor Anda harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. Caranya adalah meminta formulir ke kantor RT di lingkungan lokasi usaha Anda berada. Yang ketiga ialah dokumen yang diperlukan untuk pengurusan situ. Yang pertama adalah fotokopi KTP pemohon. Yang kedua, foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, formulir isian lengkap dan sudah ditanda tangan, dan yang terakhir ialah fotokopi IMB dan lain sebagainya. Prosedur pengurusan izin usaha yang kedua ialah membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentasi saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama ialah membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua ialah melakukan setoran sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga ialah menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Mudah bukan? Prosedur pengurusan izin usaha yang berikutnya atau yang ketiga ialah membuat nama logo dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu yang meliputi 9 bagian. Apa saja sih? Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, logo perusahaan. Yang ketiga, alamat perusahaan. Yang keempat, kartu nama dan tagline atau slogan dari perusahaan Anda. Yang kelima ialah kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. Yang keenam ialah stempel perusahaan. Yang ketujuh, maksud dan tujuan usaha. Yang kedelapan, jumlah modal usaha. Yang kesembilan, susunan direksi dan komisaris atau khusus untuk PT atau perseroan terbatas. Prosedur pengurusan izin usaha yang keempat ialah membuat nomor pokok wajib pajak atau yang kita kenal dengan NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak dapat juga mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id.
Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Prosedur yang kelima pengurusan izin usaha adalah membuat akta pendirian usaha. Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda yang dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dihadapkan dengan notaris. Hal ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan ataupun proporsi kerugian. Yang kedua, ialah memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ialah mencantumkan nilai saham dan jumlah lembar saham di akta pendirian sehingga Anda mengetahui nilai aset yang Anda miliki. Yang keempat ialah mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham, baik saat mengawali usaha, saat menerima keuntungan, maupun dilakukan perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan. Prosedur pengurusan izin usaha yang keenam adalah membuat surat izin usaha perdagangan atau yang disingkat dengan SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat domisili perusahaan. SIUP dapat diberikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, maupun koperasi. Masa berlakunya SIUP sendiri untuk perusahaan kecil dan menengah tidak terbatas, yaitu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha. SIUP perusahaan besar masa berlakunya adalah 5 tahun, dan setelah itu harus didaftar ulang kembali. SIUP memiliki 3 golongan tata cara pembuatannya. Yang pertama ialah pengklasifikasian SIUP yang terdiri dari SIUP kecil, menengah, besar dengan jangka waktu SIUP kecil dan SIUP menengah tidak terbatas. Namun SIUP besar terbatas yakni 5 tahun saja. Yang kedua ialah prosedur permohonan SIUP. Yang ketiga ialah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus SIUP. Prosedur dan dokumen-dokumen yang diperlukan sama halnya dengan proses pembuatan surat izin tempat usaha atau situ yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu dengan mendatangkan ke kantor pajak tempat atau kantor pajak domisili perusahaan Anda berada. Yang ketujuh, prosedur pengurusan izin usaha ialah membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Tanda daftar perusahaan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota atau kabupaten dan wajib dimiliki oleh perusahaan baik PT, firma, koperasi, ataupun perusahaan perseorangan atau persero. Berdasarkan pasar 38 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, akta pendirian usaha yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui berita negara. Di sini saya menggolongkan 3 tahap untuk membuat tanda daftar perusahaan atau TDP.
Yang pertama ialah hal-hal yang perlu didaftarkan, yaitu terbagi atas 3 juga, yaitu akta pendirian perusahaan. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum. Yang ketiga ialah akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum. Penggolongan yang kedua ialah permohonan tanda daftar perusahaan, terbagi atas 4, yaitu yang pertama pemohon tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua ialah pengambilan formulir permohonan atau TDP. Yang ketiga ialah pembayaran biaya administrasi pendaftaran TDP. Yang keempat ialah memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan yang telah dibuat. Penggolongan yang ketiga ialah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang pertama ialah untuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer atau CV, firma atau FA, dan juga koperasi. Berbeda dengan yang kedua, yaitu untuk perusahaan perseorangan atau persero. Syarat yang terakhir atau syarat yang ke-8 ialah membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Syarat yang terakhir ini merupakan salah satu syarat yang terpenting di antara syarat-syarat lainnya. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Lingkungan hidup tersebut meliputi aspek fisika, kimia, ekologi atau kehidupan lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan juga bahkan kesehatan masyarakat. Makanya syarat izin usaha AMDAL ini sangat penting, apalagi berdampak pada lingkungan sekitar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok penting mengenai AMDAL. Yang pertama ialah fungsi AMDAL. Yang pertama, fungsi AMDAL terbagi atas 3, yaitu memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Yang kedua ialah memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan kita lakukan. Yang ketiga ialah bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Jadi segala sesuatu harus diukur sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang kedua ialah dasar hukum AMDAL. Terbagi atas 5, yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Republik Indonesia mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga ialah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencemaran air. Yang keempat ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Republik Indonesia mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistem. Yang kelima ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang kenegaraan. Prosedur yang ketiga atau penggolongan yang ketiga ialah pedoman pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ini. Terbagi atas 2 saja. Yang pertama ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Dan yang kedua yang terakhir ialah kewenangan penilaian didasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
Sekian dari presentasi saya hari ini mengenai prosedur syarat perizinan usaha. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Tapi sebelumnya, untuk mengakhiri video ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan untuk sekiranya menyemangati hari-hari Anda. Hari ini badai, esok pelangi. Jika kamu menyerah badai hari ini, maka kamu juga tidak akan pernah merasakan pelangi hari esok. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Goodbye.